Darah hidup ini memiliki irama atau ritme kehidupan. Mari kita perhatikan bahwa irama kehidupan, saudara, itu ditetapkan oleh Allah sendiri pada saat Allah mencipta bumi, langit, dan segala isinya dan manusia. Dan segera juga Tuhan menetapkan sebuah irama kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Namun seringkali saudara kita tidak berjalan dalam irama kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan, dan kita bermain dalam irama kehidupan kita sendiri. Itu sebabnya mari kita buka hati kita untuk melihat irama hidup kita ini, karena Rasul Paulus, saudara, kalau kita lihat di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kelima, 15 sampai dengan 17, berkata, karena itu perhatikan dengan seksama. Dan itulah tema kita hari ini, khotbah mengundang kita semua untuk mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana irama hidup kita ini yang sudah terbentuk, ya, di mana kita selalu menyanyi dan menari dalam irama kehidupan kita itu setiap hari, yaitu kebiasaan atau irama hidup kita ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Itu berarti ada orang yang irama hidupnya bebal, tetapi ada juga yang sebaliknya, orang menjalani irama hidup dengan sangat arif dan pergunakan waktu yang ada. Ya, seperti halnya musik, saudara, tinggi rendahnya, panjang dan lebarnya diatur dalam ketukan irama kehidupannya sedemikian rupa. Karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, yaitu irama kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan demikian, saudara, Tuhan mencipta irama kehidupan ini untuk membuat kehidupan ini seimbang. Jangan sampai saudara menyanyi, meskipun lidah tapi tidak ada jeda, saudara, dan nafas saudara akan putus. Mari kita lihat dan kita perhatikan, saudara, sadarkan kita bahwa Allah itu memerintahkan kita dalam konteks kelengkapannya sampai dengan perjanjian baru untuk mengambil setiap minggu satu hari jeda dan libur dan berhenti. Dan dikatakan itu perhentian yang penuh, bukan hanya sebagian, penuh, saudara. Setiap hari menjadi hari perhentian, hari untuk Tuhan, hari untuk beribadah. Maka kita sebut sebagai harinya Tuhan. Itu berarti jangan kita mencuri hari itu untuk menjadi milik kita sendiri. Itu hari yang dikhususkan dan dikuduskan Tuhan bagi kita. Dan kalau kita perhatikan, Allah memandang dan memperhitungkan bahwa jeda itu, irama kehidupan jeda itu, saudara, begitu penting. Kita perhatikan saat Tuhan mengeluarkan 10 ranking atas, yaitu disebut sebagai top 10 list aturan hidup manusia, 10 commandment, 10 perintah Allah. Maka irama hidup ini, sabat yang ditetapkan Tuhan ini, menduduki nomor 4. Saya perhatikan nomor 4 ini, saudara, itu berarti ada di atas dan kemudian diikuti oleh jangan membunuh. Betapa seriusnya membunuh. Tetapi kuduskanlah hari sabat, itu di atas membunuh. Lebih serius lagi, jangan berzina bawahnya lagi, jangan mencuri bawahnya lagi. Dan itu membuktikan betapa seriusnya irama kehidupan untuk kita indahkan, kita perhitungkan dengan sungguh dalam kehidupan kita. Dan Allah menyebut jeda libur kita, perhentian penuh itu dalam seminggu itu sebagai hari sabat, hari untuk berhenti penuh, beristirahat dari segala aktivitas pekerjaan. Maka disebut sebagai hari perhentian di dalam firman Tuhan. Dan kita beribadah kepada Tuhan, itu disebut
disebut sebagai harinya Tuhan. Dan secara sederhana, saudara, sampai dengan hari ini, itu berarti kalau sudah baca di dalam firman Tuhan, kita tidak mengerjakan tugas dan tuntutan pekerjaan kita sebagaimana hari-hari biasa. Tidak untuk mengejar dan menyesuaikan pekerjaan yang ketinggalan, yang belum terselesaikan, atau mengadakan rapat-rapat kerja lainnya. Ini adalah perhentian kudus, harinya Tuhan, milik Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini, beribadah. Dan apabila kita mengabaikan hal ini, firman Tuhan katakan itu berarti kita melanggar dan melawan 10 perintah Allah. Top 10 list perintah yang harus kita indahkan dalam kehidupan kita. Maka mengapa hari Sabat ini begitu penting bagi Allah? Bahkan ada di atas jangan membunuh itu. Dan Yesus menjelaskan di Markus pasal 2 ayat 27 ya, yang baru saja kita baca. Hari Sabat itu diadakan, dibuat oleh Tuhan, dicipta sejak awal itu untuk manusia. Itu untuk damai sejahtera, untuk keseimbangan kehidupan umat manusia. Nah, saya dapat lihat di dalam firman Tuhan, irama kehidupan ini dicipta oleh Tuhan sejak Allah mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sangat awal, Allah berhenti pada hari yang ke-7. Dan dengan demikian manusia dipanggil, yang dipanggil segambar dan serupa dengan Allah juga demikian. Saya lihat di Keluaran 34:21, 6 hari lamanya engkau bekerja. Sama seperti Allah, 6 hari lamanya mencipta. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Sama seperti Tuhan juga berhenti pada hari yang ke-7. Tuhan mencipta kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka Sabat itu, saudara, mengajarkan kepada kita untuk kita menyadari. Sama seperti pada waktu bangsa Israel diberi hujan mana begitu rupa. Ambil 1 hari. Cukup untuk 1 hari. Kenapa? Karena besok itu Tuhan akan mencukupi kita kembali. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Bukan oleh mana dan kuat gagah dan usaha kita. Hidup ini ada dalam kedaulatan Allah. Itu makna Sabat yang mau dikatakan oleh Allah. Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menyediakan berkat dan rahmatnya dalam kehidupan kita ini. Hidup ini ada dalam kedaulatannya, bukan oleh karena kuat dan gagah dari kita. Nah, di samping itu, saudara, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, Sabat itu dimaksudkan untuk menjadi perayaan pembebasan umat Allah dari perbudakan di Mesir, dan mereka dibawa masuk oleh rahmat dan anugerah Tuhan ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Semua itu karena berkat dan rahmat Tuhan. Kalau kita dapat bekerja 6 hari lamanya, bukan karena kita ini, semua oleh karena kepandaianku, kehebatanku, dan semuanya, pekerjaan itu datangnya dari Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Maka berhenti pada hari ke-7 untuk mengingat, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk mengakui kedaulatannya, untuk menyembahnya, karena segala sesuatu datangnya dari Dia, oleh Dia, bagi kita semuanya. Itu makna Sabat yang mau dianugerahkan kepada kita semua. Dan dalam bacaan kita yang kedua, Ibrani, kita diingatkan kalau umat Allah Perjanjian Lama merayakan Sabat mengingat pembebasan dari Mesir. Kalau kita lebih dahsyat lagi, yaitu mengingat bahwa Yesus dengan tubuh dan darahnya menjadi imam besar agung dalam ibadah kita, yang memanggil kita dengan penuh keberanian untuk datang masuk ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan di dalamnya, dan menikmati pembebasan, penyelamatan kita dari
terkutuk maut dan kuasa dosa. Itu membuat kehidupan Sabat kita menjadi lebih bersukacita, karena kita merayakan pembebasan atas kuasa dosa dan maut di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang Kristen, saudara, hanya di dalam irama kehidupan dunia seperti ini, sehingga membuat beribadah bersama dengan orang lain sebagai pertemuan raya untuk Tuhan hanya kemudian menjadi alternatif terakhir dalam hidup kita, bukan prioritas yang utama. Yang baru akan kita lakukan, saudara, jika kita merasa nyaman, tidak ada yang mengganggu kita, tidak berbenturan dengan rencana yang lain. Saya akan berbakti, saya akan beribadah kepada Tuhan. Allah tidak menyebut satu orang, tetapi ibadah itu menuntut kebersamaan kita bersama, karena kita dicipta, diselamatkan, dikeluarkan untuk masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, yaitu keluarga Allah. Maka mari kita kembali buka hati kita, peringatan dari firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, semuanya ini yang bisa katakan, perhatikan bagaimana irama hidupmu sekarang. Apakah kita sudah menjadi hanyut dunia, menjadi workaholic, saudara? Saudara kerajingan kerja begitu rupa dan saudara tidak mampu untuk mengindahkan lagi hari perhentian dalam kehidupan kita. Atau saudara akan lebih mengejar harta dan materi atau kesenangan hidup, waktu untuk saudara lebih nikmati sebagai untuk bersenang-senang, untuk shopping, untuk jalan-jalan. Dan saudara tidak dapat dengan sungguh berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya datangnya dari Tuhan, termasuk nafas kita ini sampai dengan hari ini. Dan kalau ibadah kita ini selama ini hanya kasual, tidak tetap, hari ini kelihatan, besok juga tidak. Saudara sembarangan, saudara hanya sekali-kali saja saudara beribadah, hanya didasarkan kepada mood, convenience. Kalau sudah mood, waktu luang, nyaman, atau kalau pelayan Tuhan, kalau sedang ada tugas, saya datang. Dan saudara datang tidak berdasarkan komitmen saudara kepada Tuhan. Bagaimana yang dipanggil oleh Tuhan agar kita memiliki komitmen terhadap Sabat Tuhan ini untuk mengkuduskan hari Sabat ini. Maka hari ini, saudara, mari kita dengar suara Tuhan agar kita memasukkan Sabat dalam schedule, dalam prioritas jadwal hidup kita. Karena itu irama kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara dengar dan tanamkan firman Tuhan itu untuk menolong saudara mengingat kita tidak seperti dunia ini. Mengingat ada keseimbangan yang indah dalam hidup kita, yang sehat, yang dirancang oleh Tuhan bagi kita. Kecenderungan itu sudah sejak awal kita dapat lihat, ya saudara, di gereja yang mula-mula. Sehingga kalau sudah baca dalam Ibrani 10:25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan itu berarti kebersamaan. Ibadah bukan orang perorangan. Pertemuan-pertemuan ibadah kita tetaplah berbakti, berkumpul bersama-sama. Itu kalau sudah lihat dalam terjemahan sehari-hari. Jangan lalai. Betapa sering kita lalai untuk mengingat itu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, bahkan banyak jemaat Tuhan sudah memiliki irama kehidupan yang lain, saudara itu. Tetapi mari kita saling menasihati, ya. Kita saling menguatkan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, sebagai penutup saya mengajak saudara untuk melihat memang tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam hidup ini ada minggu-minggu yang normal,
tapi juga ada minggu-minggu yang sibuk buat kita. Demikian irama hidup kita, ada kalanya tidak banyak tugas ada, tapi ada kalanya kita dijejali dengan begitu banyak. Kalau pelajar dan mahasiswa, hari padatnya adalah saat ujian itu tiba. Mungkin dia belajar sampai dengan tidak tidur sampai pagi, demikian itu. Pedagang mungkin akan laris manis, mungkin pada saat ada hari-hari tertentu, Lebaran atau hari Natal. Pegawai bank mungkin akan banyak lembur ketika tutup buku. Nah, saat jadwal itu padat begitu rupa dalam kehidupan kita, dan orang harus bekerja ekstra keras karena tuntutan-tuntutan seperti itu, orang dapat berkata excuse terhadap hari Sabat. Dan kesempatan berbakti di gereja untuk menikmati hari Sabat dapat kita sisihkan atas nama kesibukan. Bagi bangsa Israel, jangan pikir mereka tidak mengenal hari sibuk dan hari normal. Bangsa Israel pun mengenal hal itu. Mereka hidup dalam budaya pertanian dan peternakan. Mereka pun mengenal dengan sungguh musim normal dan musim sibuk. Dan perhatikan di dalam kehidupan petani yang dicatat di dalam Alkitab. Pada musim membaca itu musim yang padat, sibuk buat mereka, saudara, ya. Karena mereka harus memanfaatkan cuaca, waktunya yang baik agar dapat menabur pada waktunya. Kalau itu momentum, kalau tidak dimanfaatkan hilang. Jadi menjadi hal yang sangat sibuk buat mereka. Musim menuai, saudara, itu juga musim yang padat buat mereka, ya. Karena itu yang paling ditunggu-tunggu, mendatangkan sukacita, tetapi sekaligus juga harus usaha keras untuk memanen. Karena apabila mereka melewatinya, tuaian akan rusak dan jerih payah mereka menjadi sia-sia. Jadi mereka juga mengenal hari-hari yang sibuk, hari-hari yang biasa. Namun, Kejadian pasal 34 ayat 21 lebih lanjut setelah berkata 6 hari lamanya bekerja dan hari ke-7 berhenti. Tidak titik di sini. Tidak ada kemudian excuse untuk kesibukan. Dan dikatakan lebih lanjut, dan dalam musim membaca dan musim menuai itu padat dan sibuknya bukan main. Haruslah engkau tetap memelihara hari perhentian itu. Sekali lagi saudara, itu Keluaran 34:21. Tuhan memerintahkan mereka tetap memelihara hari Sabat Tuhan itu pada musim membaca dan juga musim menuai. Mereka lebih didorong untuk melihat bahwa kalau mereka dapat menanam dan kalau mereka dapat menuai, justru semuanya itu datangnya dari Tuhan. Untuk mereka datang ke rumah Tuhan, maka mereka membawa hasil panen yang pertama, buah sulung mereka ke rumah Tuhan di tengah padat kesibukan. Bukan membuat mereka lupa kepada Tuhan. Sibuk panen itu justru membawa mereka bersyukur kepada Tuhan dan membawa potongan yang pertama mereka potong itu mereka harus bawa ke rumah Tuhan dan berkata, terpujilah Engkau Tuhan, karena semuanya ini datang dari pemeliharaan, rahmat dan berkat Tuhan. Kesibukan pada saat Tuhan menjejalkan kita kepada berkat dan rahmat makin besar bukan berarti membuat kita egois dan melupakan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan semakin kita sibuk, kita diingatkan, justru semakin kita membutuhkan rehat. Hari-hari biasa saja kita membutuhkan rehat yang cukup dan teratur. Dan terlebih pada saat kita ini sibuk dalam kehidupan kita ini. Nah, mari kita buka hati kita bersama, saudara, bahwa mengabaikan Sabat Tuhan itu berarti kita mengabaikan Allah sebagai sumber rahmat, berkat, dan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita ini.
pencipta dan pemelihara dan yang menyelamatkan manusia. Bahwa pertolongan kita datangnya bukan dari kematian kehebatan kita, tapi datangnya dari Allah dalam kehidupan kita. Dan menikmati ciptaan dalam kehidupan kita ini, keindahan pekerjaan apapun yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, tanpa kita memperdulikan penciptanya yang memberi rahmat dan anugerah, membuat kita akan beralih. Bukan kita akan menyembah Allah, kita akan memberhalakan pekerjaan kita, kita akan mengilahkan materi, kita akan membuat diri kita sendiri Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah akar dari segala dosa. Maka saudara, mari kita perhatikan irama kehidupan kita. Mari kita belajar menikmati dan menjalani irama hidup sebagaimana telah Tuhan tetapkan sejak kita manusia pertama dicipta di muka bumi. Amin.